Sekarang mari kita kenalan. Neng, boleh diperkenalkan namanya? Sama Neng siapa? Aida Ratnasari, cuman sering dipanggil Ratna. Usianya berapa tahun, Neng? Sekarang sih udah mau 20 tahun ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Neng. Ditinggal suami meninggal dunia itu sudah berapa lama, Neng? Udah 7 bulan lebih. 7 bulan lebih. Anak satu, Ya, masih kecil ya. Siapa namanya? Muhammad Reisyaka Irawan. Masya Allah. Neng, Ya, sampai saat ini Neng merasa berat gak dengan mempunyai anak satu, tidak ada yang menjadi kepala keluarga? ya kalau dibilang berat sih ya berat. Cuman gimana lagi, mungkin udah nasib. Oh iya, lebih bersabar ya, Neng. Ya, Ada kepikiran untuk punya lagi? kalau untuk saat ini sih masih belum ada lah ya. Pengen sendiri dulu aja, pengen fokus ngurus anak dulu. Ya, itu lebih baik, Neng. Ya, kalaupun nanti Neng mencari pasangan, sarana ayah harus lebih berhati-hati. Pilih laki-laki yang tanggung jawabnya itu besar, Neng. Ya, Neng asli tinggal di sini. Iya. Dari Dari kecil. bayi. Oh, Jadi lahir di sini ya. Iya, lahir di sini. yang abang perhatikan mah, Neng, ini mah hutan. Iya. Apalagi dulu pas waktu jalan belum bagus lah. Hutan banget. Oh, terus pas kalau ada kebutuhan seperti mohon maaf beli obat ataupun kebutuhan lainnya itu bagaimana, Neng? Ya. Cara membawanya, apa digendong atau bagaimana? Karena kan nggak masuk motor, Neng. Iya, digendong. Kadang kalau cowok dipanggul gitu. Ya, Iya. Pikul ya. Iya, dipikul. Neng buka warung di sini sudah berapa lama? Mungkin baru 1 bulanan lah ada. Bulan Alhamdulillah ya. Ya, kalau melihat daripada kondisi pembelinya mungkin hanya saudara Neng aja ya. Iya, sama Karena kadang kalau ada yang lewat mau ke kasih. oh, sawah ya. yang Iya, pulang dari sawah. kebun sawah ya. Kalau malam mah jangan dibuka, Neng. Ada yang gedor-gedor. Takutnya nanti dia pura-puranya mau beli macong. Padahal mah aduh, ngeri lah ya, Neng. Iya, Ya, cuman modus mau deketin Neng. Aduh. Neng. Mohon maaf, ada pertanyaan. Karena terus terang penasaran, Macong. Iya. Penasarannya, ini kan hutan. Iya. Kalau malam itu sempat gak Neng mengalami hal-hal kejadian di luar nalar, Neng? pernah sih. Iya, yang di luar nalar, Neng. Pernah. Dengar suara yang aneh-aneh apa Ya itu mah udah bukan itulah, udah kebiasaan gitu. Oh, udah terbiasa kalau mendengar suara seperti itu. Kalau melihat itu pernah? Ya sih enggak. Nggak pernah ya? Enggak pernah sih. Ya janganlah. Iya, ya itu membuktikan kan dimanapun kita tinggal, Macong, kalau kita bisa beradaptasi di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung, ya pasti kita selamat. Iya. Iya. Itu artinya ketakutan kita, terus penglihatan kita di luar nalar itu hanya sebatas ilusi pembawaan daripada perasaan kita. Iya. Yang terganggu dengan rasa ketakutan, ketegangan dan sebagainya, itu akan muncul hal-hal aneh. Tapi kalau kita tetap tenang, kita tetap dalam keadaan sadar mah ya tidak akan terjadi. Iya. Ya seperti halnya Neng di sini sudah bertahun-tahun tinggal terpencil di tengah hutan, tetap aja kan nggak pernah melihat, Macong. Iya. Ya, Cuman dengar doang Iya, ya. mendengar ya itu juga kan nggak tahu lah ya. iya. Nggak tahu suara apa gitu. Iya. Kalau malam kan banyak suara-suara hewan malam ya. Neng, kalau boleh bocoran untuk ini mah kedepannya kita ngobrol, karena kan penting, Neng. Kita punya perencanaan di kemudian hari itu penting. Iya. Tapi hanya sebatas perencanaan, jangan sampai dimasuk ke dalam
suatu beban dalam kehidupan. Jangan dibikin beban, tapi perencanaan supaya kita hari ini menjalani kehidupan itu lebih semangat. Iya. Karena hari esok ada tujuan seperti itu, Neng. Nah, untuk kedepannya, Neng, kalau boleh atau bocorannya, laki-laki yang menjadi idaman untuk mendampingi hidup Neng itu seperti apa, Neng? Karakternya. Karakternya ya baik, jujur, bertanggung jawab, sayang sama aku, sama anak, sama keluarga gitu. Kalau untuk jabatan misalkan, Neng, jabatan usaha itu Kalau bagaimana? sih nggak terlalu dipandang lah ya. Hmm, Ya gimana ya? Lebih ke tanggung jawab ya. Iya, usaha kecil tapi dia bertanggung jawab, bisa membuat kita bahagia, itu udah cukup. Iya, betul, Neng. Karena tanggung jawab itu nomor satu. Percuma mobil banyak, rumah mewah, kalau tidak bertanggung jawab ya kita tidak bisa menikmati kehidupan, akan ditelantarkan. Tapi dengan rasa bertanggung jawab yang tadinya usaha kecil juga itu akan menjadi besar. Seperti itu. Karena mempunyai cita-cita ingin membahagiakan orang tercinta. Ya, betul, Neng. Tanggung jawab itu lebih utama. Seperti itu. Kalau untuk uang ya kita nggak menapik. Namanya uang ya kita butuh. Dan uang istilahnya bisa membuat bahagia, tapi tidak bisa menjamin. Ya, karena buktinya banyak orang yang hartanya banyak di mana-mana, mobilnya mewah, tapi kehidupannya tidak bahagia. Banyak masalah, banyak ruwet seperti itu banyak. Alhamdulillah untuk Neng ini lebih ke tanggung jawab. Masya Allah, Neng. Mohon maaf, kalau Neng belanja jauh nggak, Neng? Jauh. Terus kalau belanja nih, membawa belanjaan itu digendong apa menggunakan? Ya kalau motor sih gak mungkin, ya karena nggak masuk motor. Itu bagaimana membawanya? Ya digendong, kadang kan gilirannya belanjanya kadang aku, kadang mama gitu. Kalau aku yang belanja, kadang nyuruh orang gitu. Tapi kalau mama kadang mama yang gendong. Gendong Ya. belanjanya. Sempat gak ada orang yang ketok-ketok di malam hari untuk belanja? Pernah sih, cuma gak ada orangnya. Hah? Bener? Pas dibuka gak ada orangnya? Iya. Ngeri, Wacong. Iya. Ya mungkin kira-kira jam berapa? Gak tahu sih, gak lihat jam, gak tahu jam 11, gak tahu jam 1 ya. Ya, yang terpenting pengalaman dari sana harus lebih berhati-hati, Neng. Iya, makanya gak berani lagi buka pintu. Karena warung Neng ini kan di dalam rumah, jadi bisa dikatakan kalau misalkan dalam kondisi aman mah 24 jam mungkin ya, Neng. Iya. Ya karena nggak digelar ke luar, Macong. Ya maka dari itu kita harus pintar, harus waspada dengan situasi dan kondisi seperti itu. Masya Allah, Neng. Mohon maaf, selama ini 7 bulan ya, Neng. Iya. Setelah ditinggal suami Neng meninggal dunia, Neng sempat keluar nggak? Keluar gimana? Maksudnya kerja itu? Enggak sih, belum. Soalnya kan ya punya bayi Iya. yang belum bisa ditinggal lah. Ya repot ya, Neng. Iya. Ya bisa dibayangkan, Macong, kalau seandainya mempunyai anak itu repotnya luar biasa. Tapi ketegaran Neng ini, Masya Allah, luar biasa lah. Sudah jarang, Neng. Ya mudah-mudahan Neng ke depannya bisa mendapati kehidupan yang lebih baik, bisa bertemu dengan jodoh yang sesuai dengan yang Neng impikan. Sebetulnya, Neng, mohon maaf, garis bawahi mengenai jodoh itu banyak kan orang yang mindsetnya berpikiran jodoh itu di tangan Tuhan. Iya. Ya banyak, tapi pada realitanya banyak juga perceraian. Ya itu artinya memang kalau untuk jodoh itu sudah ditakdirkan, itu kata jodohnya. Kemana, kepada siapa, dan berapa kali itu kita yang tentukan. Seperti itu. Jadi harus tetap waspada dan harus betul-betul teliti dalam memilih pasangan untuk menemani hidup kita, seperti itu. Luar biasa. Kopinya juga manis, senyumnya, Neng. Aduh. Ini mah kayaknya gak bisa tidur, Neng.
udah malam juga Macong ya. Ya. Sepertinya kita akan beranjak keluar dari sini. Terima kasih Neng atas waktunya bisa ngobrol sama Neng. Mohon maaf dengan perilaku dan bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Neng dengan perkata ya udah mengganggu waktunya. Mangga Neng. Assalamualaikum.